Halo Shalom teman-teman dimanapun Anda berada. Saat ini kita kembali mau membahas tentang tema amalkan Pancasila. Kita adil bangsa sejahtera dalam pertemuan kita yang ketiga. Dan pertemuan kita yang ketiga ini judulnya adalah Pembela Keadilan. Oke, kita langsung ke inspirasi sabda yang sudah disiapkan. Oke, bacaan dari Injil Matius bab 23 ayat 1-3 dilanjutkan ayat 8 sampai ayat 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Wow. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita bahas bersama dalam pertemuan ketiga APP ini sangat keras sekali ya. Yesus berbicara kepada orang banyak, tapi bicara tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita bahas satu-satu ya. Dikatakan begini, karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saya mau membahas ayat yang ini dalam dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi kita sebagai umat. Seringkali kita kan ya tanpa mungkin tanpa disengaja juga ya, kita mungkin menemukan ada banyak pastor atau pembimbing rohani atau suster atau pewarta atau pengajar yang sehari-hari mungkin mereka ada di dalam dunia pelayanan. Mereka sangat terbiasa sekali membahas bahasan kitab suci atau ayat-ayat seperti itu. Tetapi seringkali yang kita lihat mereka hanya hebat di dalam mengajar, mereka luar biasa di dalam pewartaan, di dalam berkhotbah, tetapi ketika dalam kehidupannya sehari-hari, mereka sama sekali tidak melakukan apa yang mereka ajarkan itu. Dan seringkali kita sebagai umat, kita sebagai manusia, seringkali langsung melihat, kok gitu sih dia ya? Kok gitu sih? Lalu ada beberapa orang yang mulai kecewa. Ngapain datang ke gereja, males deh. Kenapa? Karena orang-orangnya seperti itu, munafik atau dengan kata-kata yang lain. Oke, Yesus kali ini mau mengajar kepada kita kita turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan. Contoh deh, sepertinya ada pastor yang bermasalah, atau mungkin ada pastor yang berbuat dosa ya. Tetapi ketika dia mengajar sesuatu, ambil ajarannya, tetapi jangan kita ikuti kelakuannya. Itu pesan Yesus. Nah, dari sisi yang kedua, saya mau mengajak kita semua melihat dari sisi kita sebagai pelakunya. Seringkali yang terjadi adalah, mungkin salah satunya juga buat saya pribadi ya, seringkali gini, kita banyak baca firman, kita banyak pelayanan, kita banyak baca kitab suci, tapi seringkali jangan sampai sama seperti kejadian yang pertama tadi, kita pandai mempertobatkan orang, tapi kita sendiri gak mau hidup dalam pertobatan. Kita pandai sekali mengajar, tetapi kita sendiri tidak bisa menghidupi apa yang kita ajarkan kepada orang banyak. Nah, ini pesan yang pertama di dalam pembela keadilan. Gimana caranya kita bisa menjadi pembela keadilan kalau kita sendiri tidak berbuat adil, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu yang kedua,
Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Rabi dalam tradisi Yahudi adalah guru, ya. Dan di sini Yesus sekali lagi mengajar bahwa janganlah kamu disebut rabi karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Maksudnya apa? Yesus cuma mau menekankan kepada kita bahwa mari belajar dari Yesus. Yesus adalah rabi. Yesus adalah sang guru. Dia dikirim dari Bapa untuk masuk ke surga, masuk ke dunia ini sama seperti kita untuk mengajar. Mari kita mulai hindari atau mulai sedikit peka bahwa ternyata di dunia sekitar kita saat ini banyak sekali fenomena-fenomena nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu yang mengajarkan ini, mengajarkan itu, mengajarkan kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, yang seringkali jadinya fokus iman kita mulai bergeser. Fokus iman kita mulai nggak lagi kepada Yesus sang guru, tetapi udah mulai kepada hal-hal di luar itu. Nah, oleh sebab itu Yesus menekankan, yuk hati-hati, ya. Nah, lalu berikutnya, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Nah, di sini Yesus sekali lagi mau menegaskan posisinya, posisi Yesus, yaitu Yesus mau menekankan bahwa Dia adalah anak Allah. Dan ketika Dia menyatakan itu, Dia juga mau menawarkan kepada kita lewat pengajaran yang ketiga ini bahwa kita ini adalah sama-sama anak Allah dan Kristus sebagai anak sulung dari Allah Bapa. Oleh sebab itu, mari kita juga sadari di dalam masa Prapaskah ini bahwa kita memiliki Bapa di surga yang selalu memperhatikan kita. Ya, kalau dulu waktu masih sekolah minggu atau masih kita waktu masih kecil kan, mata Tuhan melihat gitu ya, apa yang kita perbuat. Nah, mari kita sekarang lebih refleksi diri. Menjadi pembela keadilan adalah orang-orang yang memiliki integritas. Kita harus sadar loh bahwa sekecil apapun dosa yang kita lakukan, Bapa di surga tahu. Sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, Bapa di surga tahu. Jadi mari kita jadi pembela keadilan dengan terlebih dahulu refleksi ke dalam diri kita. Kita sudah cocok belum disebut sebagai pembela keadilan? Lalu berikutnya, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Dikatakan lagi, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Teman-teman, lewat ayat yang terakhir ini di dalam pokok bahasan ini, Yesus mau menegaskan kembali kepada kita, mari kita mau lebih banyak diam, mari kita mau lebih banyak refleksi ke dalam diri kita masing-masing. Kita menyadari bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah menunjukkan kualitas apa? Kualitas kerendahan hatinya. Kalau Anda baca di Filipi 2 dikatakan, walaupun dia memiliki kesetaraan dengan Allah, tapi dia tidak melihat kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi Yesus mau merendahkan dirinya sampai mati, bahkan sampai taat sampai mati di atas kayu salib. Mau menegaskan apa? Mari kita belajar lebih rendah hati. Menjadi seorang pembela keadilan adalah orang yang bisa rendah hati. Sekarang gini, bagaimana Anda bisa tahu ada ketidakadilan di lingkungan masyarakat sekitar Anda, tapi kalau Anda nggak mau keluar, nggak mau belusukan? Gimana Anda tahu bahwa ada banyak orang di sana yang membutuhkan bantuan, tetapi Anda sendiri nggak mau keluar dan nggak mau berjumpa dengan orang-orang tersebut? Mari kita rendah hati. Sebab firman Tuhan katakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Anda dan saya, kita semua sudah diberkati dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Mari saatnya kita juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di luar sana yang hidup di dalam ketidakadilan, yang hidup dalam kelaparan, dalam kemiskinan. Ya, dan dengan demikian kata Tuhan Yesus, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
kita akan ditinggikan pada suatu saat nanti. Tapi bukan di dunia ini, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan menyediakan satu tempat yang spesial, yaitu di surga sana, tempat di mana nanti kita akan ditinggikan. Ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita, dan mari kita semua menjadi pembela keadilan. Dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari diri sendiri, dan dimulai dari sekarang. Mari saat ini sebagai penutup saya ajak kita semua untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas inspirasi keadilan yang Kau berikan kepada kami dalam pertemuan ini. Semoga kami semakin terdorong untuk bersikap adil dalam setiap kesempatan. Mampukan kami pula agar bersikap kritis terhadap setiap bentuk ketidakadilan dan berani tampil saat Engkau memanggil kami untuk membela orang-orang lemah dan tersingkirkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, saudara-saudaraku terkasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom, Tuhan memberkati.